Hai guys, welcome back to my channel, di Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Ketemu lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya di HR Vlogger, channel yang selalu membahas putar dunia HR dan juga personal development di dalam dunia kerja. Nah, pada kesempatan kali ini, HR Vlogger mau bahas sama kalian semua tentang pentingnya komunikasi di dalam dunia kerja. Nah, bagi kalian nih yang mungkin baru mau terjun ke dunia kerja atau baru masuk dalam dunia kerja, coba deh tonton video ini biar kalian bisa benar-benar menyesuaikan diri di dalam lingkungan yang baru di dunia kerja. Simak terus video ini. Oke, jadi sebelum saya bahas tentang pentingnya komunikasi dalam dunia kerja, saya sudah melakukan survei ya, bertanya kepada beberapa teman saya yang sudah masuk dalam dunia kerja. Saya tanya sama mereka, menurut kalian lebih penting mana antara komunikasi sama skill nih ketika kita masuk dalam dunia kerja? Ada beberapa yang menyampaikan, ya udah pasti skill dong. Nggak mungkin kita di hire kalau kita nggak punya skill. Nggak mungkin kita diterima dalam suatu perusahaan kalau kita nggak memiliki skill yang menunjang sesuai dengan posisi yang ditawarkan kayak gitu. Dan ada juga yang menyampaikan, ya lebih penting komunikasi lah daripada skill gitu ya. Karena di setiap peranan kita, keseharian kita di kantor, itu udah pasti sangat membutuhkan yang namanya komunikasi. Karena kita berhubungan dengan banyak orang di sana. Nggak cuman kita aja yang sendiri bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita nggak punya skill komunikasi, wah repot pasti untuk koordinasi pekerjaan dengan tim atau departemen lain. Kayak gitu ya. Ya, jadi sebenarnya sah-sah aja sih kalau ada yang mempunyai penilaian, oh skill yang lebih penting, oh komunikasi yang lebih penting. Ya karena punya sudut pandang penilaian yang berbeda ya, gitu. Nah, di sini kita nggak perlu memperdebatkan itu, ya. Jadi kita pahami dulu dan kita sepakati dulu aja bahwa kedua hal ini penting. Nah, kalau kalian sudah merasa memiliki skill yang cukup, karena kalian juga sudah bersekolah sekian lama, apalagi ditambah juga dengan berkuliah sekian lama, ada yang ditambah juga dengan les kayak gitu-gitu ya. Ya udah pasti kan skillnya udah disiapkan banget nih. Nah, berikutnya adalah kita harus memahami tentang komunikasi, bahwa komunikasi itu juga nggak kalah penting dari skill gitu. Nah, untuk bisa membuat kalian memahami seberapa penting komunikasi dalam dunia kerja, ini yang saya mau sampaikan kayak gitu. Alasan yang pertama adalah perlu membangun hubungan yang baik dengan semua rekan kerja dalam suatu perusahaan tersebut ya. Jadi layaknya kita masuk dalam suatu organisasi, kan nggak mungkin di dalam organisasi itu adanya kita sendiri gitu ya. Pasti kan sudah ada orang-orang lain yang mungkin lebih dulu masuk ke sana, yang sudah lebih senior, dan kita yang junior yang baru masuk ya harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Kalau kita nggak memiliki komunikasi yang bagus, wah itu udah pasti deh banyak benturan-benturan, banyak hal-hal yang mungkin salah paham, banyak hal-hal yang kita nggak bisa terima, atau mungkin ada yang orang lain nggak bisa terima dari cara kita berkomunikasi. Nah, hal tersebut akan menjadi hambatan tentunya pada saat kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Karena menurut saya di setiap hal ya, di setiap organisasi, namanya kita baru masuk, tuntutan pertama adalah penyesuaian diri dulu gitu. Kalau kita paham job desk-nya, kita ngerti cara ngerjainnya, tapi kalau kita nggak berhasil menyesuaikan diri dengan orang-orang di dalamnya, wah itu pasti PR, akan berat hari-hari kamu bekerja di sana. Alasan yang kedua adalah meningkatkan produktivitas dan performa kerja kita. Ya, jadi dalam suatu perusahaan, namanya kita masuk dalam organisasi baru gitu ya, perusahaan baru, ya udah pasti kan ada kalanya kita nggak memahami nih instruksi ataupun perintah dari atasan kita gitu ya. Nah, kalau kita nggak memiliki skill komunikasi yang bagus gitu ya, atau cenderung pasif, kita diem aja, kita enggan bertanya, kita malu, sungkan, segala macem, ya ujung-ujungnya nggak akan membuat task itu selesai, malah mungkin kita mengerjakannya dengan cara yang salah ataupun data yang keliru kayak gitu. Kalau kita proaktif ya, memiliki skill komunikasi juga yang bagus, dan kita bertanya, nggak usah sungkan, kita fokus sama goalnya, kita fokus sama hasilnya, ya udah pasti kita akan lebih produktif dalam menjalani hari-hari kita. Hari-hari kita di kantor nggak kita isi dengan banyak bengong, diem, atau bermain dengan asumsi yang ujung-ujungnya malah akhirnya jadi salah kayak gitu. Dan lagi kalau misalkan kita punya skill komunikasi yang bagus, kita bisa diterima dengan rekan kerja kita di sana, jangan heran kalau malah senior-senior di sana akan bisa membantu kita loh. Mereka bisa memberikan saran, memberikan data-data yang mungkin mereka punya, yang ujung-ujungnya bisa membantu kita dalam menyelesaikan task list kita kayak gitu. Dan mereka juga nggak akan sungkan untuk memberikan input-input yang positif
masukan-masukan ke kita untuk bisa beradaptasi dengan mudah di dalam lingkungan kerja tersebut. Alasan yang ketiga, membuat kita bisa mengatasi masalah di kantor dan juga mengambil keputusan yang tepat. Ya, namanya kita bekerja, pasti ada aja waktunya kita ketemu masalah ya, yang bikin kita stuck gitu. Padahal kita udah coba berusaha banget untuk mikirin solusinya, tapi nggak dapet. Nah, waktunya untuk kita bisa terbuka, membuka diri untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman kerja kita yang lainnya, mungkin senior juga, untuk bertanya sama mereka gitu loh. Kira-kira mereka punya solusi apa nih? Kira-kira sudut pandang mereka seperti apa nih melihat satu case ini gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka orang lain yang punya pikiran mungkin lebih fresh ataupun mereka pernah mengalami itu, jadinya kan mereka bisa memberikan input yang positif ke kita, memberikan saran-saran dan juga solusi mungkin untuk masalah yang kita hadapi. Dan saat kita ketemu suatu solusi juga, kita bisa menguji loh sama mereka. Gimana nih kalau saya ambil ini, kira-kira resikonya apa ya? Kalau saya memutuskan ini, kira-kira dampaknya akan seperti apa ya? Siapa tahu mungkin pernah diambil atau dialami oleh mereka di masa lalu kayak gitu. Jadi mereka bisa memberikan input yang positif buat kita dan membuat kita jadinya lebih bisa menguji solusi yang kita mau ambil dan keputusan yang kita mau ambil tepat atau tidak. Nah, itu tadi kira-kira ada 3 alasan ya. Jadi kenapa saya bilang komunikasi itu penting untuk kita di dalam dunia kerja. Sebenarnya kalau mau dikupas lebih dalam lagi ya banyak, segudang lah itu alasannya yang nggak habis-habis, ada aja. Ya karena memang sepenting itu komunikasi buat kita dalam menghadapi dunia kerja. Nah, saya mencoba highlight 3 aja yang menurut saya yang paling penting, yang saya rasain dan saya sudah alamin di saat saya masuk dunia kerja. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, bagi kalian yang mungkin suka video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.